Halo, selamat malam, pagi dan siang. Siswa-siswi dari Salsabila School, perkenalkan pada kesempatan kali ini saya Damar Khalifa Babil, mahasiswa Vokasi Akuntansi Indonesia akan menjadi eh, pembimbing kalian dalam mata pelajaran geografi. Kita langsung aja ke materi ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang atmosfer dan umumnya. Pertama kita akan mempelajari dulu lapisan atmosfer. Di atmosfer kita ini berwujud dalam bentuk gas, sehingga kita tidak memungkinkan untuk mengamati dengan mata biasa kita. Tapi walaupun kita tidak bisa mengamati lapisan atmosfer kita, kita bisa merasakan keberadaan atmosfer tersebut, bahkan memanfaatkan untuk keperluan kita di sehari-hari. Nah, bagaimanakah keadaan atmosfer kita? Tapi mari kita pelajari, simak pembahasan bab kali ini. Nah, atmosfer merupakan udara yang menyelimuti bumi. Permukaan bumi diselimuti oleh suatu lapisan gas yang disebut dengan atmosfer. Nah, lapisan ini membentang mulai dari permukaan bumi hingga jauh keluar angkasa. Gas yang membentuk lapisan atmosfer ini adalah udara yang merupakan kombinasi dari percampuran macam-macam unsur seperti ini mungkin bisa eh, di garis bawahi ya. Pertama terdapat nitrogen sebesar 78%. Kemudian di lapisan atmosfer juga terdapat gas oksigen yang mencakup 21% dari lapisan atmosfer itu sendiri. Kemudian ada gas argon sebesar 1%, hanya 1%, dan kemudian ada juga air mencakup sebesar 7%, dan terakhir ada ozon yang mencakup 0,01%. Oh ya, sorry. Setelah ozon ada karbon dioksida itu CO2 yang hanya apa namanya mengikuti sebesar 0,1%. Jadi setelah kita mempelajari unsur dari atmosfer tersebut, marilah kita mempelajari jenis-jenis lapisan dari atmosfer itu sendiri. Jadi lapisan atmosfer ini terdiri dari beberapa lapis dengan karakteristik yang berbeda-beda untuk setiap ketinggian. Nah, secara umum, lapisan atmosfer dibagi menjadi 4. Itu lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Pertama kita mempelajari dulu lapisan yang paling bawah, yang paling mendekati dari permukaan bumi. Itu adalah lapisan troposfer. Nah, lapisan troposfer sendiri merupakan lapisan terbawah dari atmosfer. Lapisan ini mencapai ketinggian dari 0 sampai 8 km di daerah kutub dan antara 0 sampai 15 km. Kurang lebih berarti 0 sampai 15.000 meter kalau misal dalam satuan unit meter untuk daerah khatulistiwa sendiri. Nah, suhu udara di permukaan tanah cukup panas akibat proses konveksi dan panas laten. Kandungan unsur didominasi oleh unsur nitrogen dan oksigen. Jadi di lapisan troposfer ini gas yang mendominasi adalah gas nitrogen dan oksigen. Nah, bagian paling atas troposfer dinamakan tropopause. Jadi sebenarnya di lapisan troposfer ini dibagi-bagi lagi ya. Nah, lapisan yang paling tingginya dari troposfer itu namanya tropopause dengan ketinggian 8 km di atas permukaan bumi. Nah, di lapisan ini juga terdapat kandungan air yang merupakan titik air, uap air maupun es. Nah, suhu udara pada lapisan tropopause ini jadi makin ke atas makin tinggi. Nah, puncaknya mungkin di tropopause yang mencapai minus 60 derajat Celcius. Kemudian tadi di atas stratosfer, di atas troposfer masih terdapat lapisan kedua. Jadi ternyata masih jauh lapisannya masih sangat jauh. Nah, mungkin lapisan kedua yang paling bawah itu terdapat pada lapisan stratosfer yang merupakan lapisan kedua pada atmosfer. Nah, bentangan range-nya juga semakin jauh. Kalau misal tadi atmosfer stratosfer hanya sorry guys, di troposfer hanya berbentang dari 0 sampai 15 km permukaan bumi, stratosfer ini berbentang dari 15 sampai 50 km. Kurang lebih 15.000 sampai 50.000 meter tingginya. Nah, tadi kemudian lapisan ketiga terdapat lapisan mesosfer yang terletak pada ketinggian 50 sampai 80 km. Temperatur tidak stabil hingga menurun sampai tajam 100 derajat Celcius. Nah, pada bagian paling atas disebut lapisan mesopause. Pada lapisan ini meteor terbakar dan terurai. Jadi di lapisan ini tadi juga sama seperti lapisan-lapisan lainnya, terdapat lapisan paling atas yang disebut sebagai lapisan mesopause. Di lapisan ini meteor yang jatuh ke bumi itu terkikis dan terurai di lapisan mesopause ini yang merupakan lapisan mesosfer paling atas.
Kemudian di atas mesosfer masih ada lapisan lagi yang namanya lapisan termosfer. Nah ini mungkin salah satu yang paling tinggi ya ketimbang lapisan-lapisan sebelumnya karena rentang rentang range-nya itu dari 80 sampai 500 km. Pada ketinggian 65 sampai 375. Di sini kita lihat maka pada lapisan ini dinamakan lapisan ionosfer. Lapisan ionosfer bermanfaat untuk memantulkan gelombang radio pada ketinggian 480 hingga mencapai 120. Jadi terbagi lagi ya tadi di lapisan termosfer ini terdapat lapisan ionosfer yang merupakan lapisan yang berfungsi untuk memantulkan gelombang radio. Ini termasuk ke termosfer dan di ketinggian 480 km di atas permukaan bumi, suhunya mencapai 120 derajat Celcius. Jadi dia makin ke atas. Ini saya nggak tahu ini minus apa ini ya. Jadi kalau misalnya nggak minus berarti makin ke atas di lapisan ini nih berarti panas banget, berbeda dengan lapisan-lapisan sebelumnya yang cenderung sangat dingin. Terakhir adalah lapisan eksosfer, lapisan terluar dari bumi yang terletak pada ketinggian 500 sampai 1000 km di atas permukaan bumi. Nah, di lapisan ini juga semakin tinggi udara, semakin dikit udara dan semakin mendekati luar angkasa. Nah, mungkin kalau misal kalian pada tertarik untuk melihat gambarannya secara garis besar seperti ini mungkin ya. Tadi yang kita sudah jelaskan ada troposfer yang yang memiliki puncak pada ketinggian 8 sampai 10 km di atas permukaan bumi. Nah, lapisan ini dinamakan tropopaus. Kemudian lanjut ke stratosfer. Dan lapisan paling atas dari stratosfer adalah tropopaus, mesosfer, mesopaus, dan etc. Sampai akhirnya mencapai di lapisan paling luar bumi, yaitu tadi eksosfer yang mencakup 1000 km di atas permukaan bumi. Nah, oke, tadi kan kita baru saja membahas lapisan-lapisan atmosfer. Sekarang kita akan membahas apa saja yang ada di bawah lapisan atmosfer. Pertama tentunya terdapat cuaca. Pernahkah Anda menyaksikan hujan yang terjadi di siang hari pada saat matahari bersinar? Mengapa demikian? Bahkan ada pernah mengalami ketika dalam perjalanan yang mulai cuaca cerah, tiba-tiba hujan. Itulah cuaca yang bisa berubah-ubah setiap saat dan berbeda di satu tempat dengan tempat lain. Kalau begitu apa itu cuaca? Nah, di sini kita akan jelaskan, kita akan mencari tahu cuaca itu secara definisi itu seperti apa. Jadi tadi cuaca adalah suatu keadaan udara pada suatu saat di suatu tempat. Keadaan cuaca didasarkan pada gejala suhu, tekanan udara, kelembapan angin, dan curah hujan. Nah, ini mungkin bisa digarisbawahi oleh kalian semua. Cuaca didasarkan pada gejala suhu, tekanan udara, kelembapan angin, dan curah hujan. Ini mungkin yang yang berdasarkan cuaca. Saya garis bawahi di samping itu terdapat unsur cuaca lainnya yang bisa kita saksikan, yaitu kecilan matahari, keadaan awan, gejala halilintar, pelangi, halo, dan lain-lain. Nah, ya tadi kan kalau misalnya tadi ini merupakan unsur-unsur dari satu keberadaan cuaca. Nah, kalau ini merupakan unsur-unsur yang ada pada suatu cuaca yang sudah dijelaskan. Sedangkan ilmu yang mempelajari keadaan cuaca disebut meteorologi. Nah, ilmunya merupakan meteorologi. Cuaca sangat. Nah, kemudian kita lanjut. Unsur-unsurnya tadi kan sudah dijelaskan. Ada terdapat angin, suhu udara, terus juga tekanan udara, awan, hujan, kelembapan udara. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur dari cuaca tadi secara lebih dalam. Jadi pertama tentunya terdapat angin yang merupakan gerakan udara mendatar atau sejajar dengan permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara satu tempat dengan tempat lainnya. Nah, perbedaan tekanan tersebut disebabkan karena kedua tempat memiliki suhu berbeda sebagai akibat dari radiasi matahari yang berbeda pula. Nah, angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah tentunya. Jika telah mencapai keseimbangan, maka udara tersebut cenderung diam dan tenang. Seperti itu jadi penjelasan dari angin. Kemudian kita lanjut ke suhu udara. Nah, suhu udara merupakan keadaan panas udara pada suatu tempat. Suhu udara ditimbulkan oleh pancaran sinar matahari atau radiasi yang diserap permukaan bumi. Nah, alat pengukur temperatur adalah termograf. Bisa digarisbawahi di sini, yaitu alat pengukur temperatur yang bekerja atau merekam temperatur udara secara terus-menerus setiap harinya. Keadaan suhu udara di suatu tempat dipengaruhi oleh
Ini mungkin juga bisa digarisbawahi oleh kalian semua. Jadi tadi dipengaruhi oleh lamanya penyiaran matahari, sudut tengah sinar matahari, keadaan awan yang menutupi bumi, dan geografis permukaan bumi. Kemudian setelah kita membahas suhu udara, kita akan melanjutkan pembahasan di tekanan udara. Jadi tekanan udara adalah berat massa udara di atas suatu wilayah. Tekanan udara menunjukkan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Nah, pada setiap bidangnya yang luasnya 1 cm persegi dengan tinggi kira-kira 10.000 km di atas permukaan bumi, memberi tekanan seberat 1033 gram, 1033,3 gram, atau yang biasa disebut dengan atmosfer. Dan semakin tinggi suatu tempat, semakin berkurang juga tekanannya. Kenapa? Karena udara makin berkurang, alat mengukur tekanan udara dinamakan barometer. Nah, jadi di sini kita bisa garis bawahi juga kalau misalnya tadi alat pengukur apa namanya suhu udara disebut termograf. Kalau misalnya untuk tekanan udara sendiri ada alat pengukur juga, tentunya dinamakan barometer. Kemudian terdapat juga awan. Nah yang ini yang biasa kita jumpai. Mungkin kalau misalnya kita lihat ke atas langit, tentunya pasti terdapat awan. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan sebenarnya awan itu apa sih. Jadi awan adalah kumpulan partikel yang tertampak di atmosfer. Partikel air tersebut dapat berupa tetes air atau kristal es. Adanya tetesan partikel air adalah berasalkan dari kondensasi uap air dalam udara. Nah, kondensasi ini atau bisa disebut juga sebagai pengumuman udara adalah saling gabung partikel uap air sehingga menghasilkan tetes air. Nah, kondensasi tidak akan terjadi pada udara bersih. Sebaliknya akan terjadi jika di udara terdapat inti kondensasi. Nah, inti kondensasi dapat berupa debu, asap, garam laut, atau benda mikroskopik yang memiliki sifat menyerap atau hidroskopik. Nah, ini mungkin yang bisa kita garis bawahi di penjelasan awan ya. Kemudian kita lanjut ke hujan. Jadi hujan adalah curah. Saya akan menjelaskan jenis hujan terlebih dahulu. Nah, ini juga kita sering jumpai ya, hujan, terutama di beberapa waktu belakangan ini memang lagi sering hujan. Nah, apa sih hujan? Hujan adalah curahan butiran air dari atmosfer sampai ke permukaan bumi, baik berbentuk air maupun dalam bentuk padat seperti es dan salju. Nah, butiran tersebut berasal dari uap air yang mengalami penggabungan antara partikel melalui inti kondensasi dan mengalami penurunan suhu sampai titik embun atau titik beku. Alat penakar curah hujan disebut ombrometer di garis bawahi, dan contohnya adalah suatu kota yang memiliki curah hujan sebesar 2000 mm dalam setahun. Artinya adalah jika air hujan itu ditampung dengan tidak meresap, maka tingginya akan mencapai 2000 mm atau 2 meter. Jika kota itu datar, maka akan mengalami banjir setinggi. Jadi cara ngebaca kayak gitu. Curah hujan 2000 mm dalam setahun. Maksudnya apa? Kayak tadi dulu jelaskan, kalau misalnya emang air ini jadi diserap oleh permukaan bumi, maka analoginya adalah 2000 mm ini dapat membanjiri kota tersebut. Gitu ceritanya. Terus kita akan melanjutkan ke kelembapan udara. Mungkin kalau ini kita nggak bisa ngeliat secara langsung ya, karena emang udara sendiri kita juga bisa ngeliat, dan kelembapan mungkin kita bisa rasakan melalui indera kita, indera perasa kita. Tapi nggak bisa secara visual mungkin tentunya. Kelembapan udara, nah kita akan menjelaskan definisi terlebih dahulu. Kita akan kulik definisinya. Jadi kelembapan udara adalah banyaknya uap air dalam udara. Kelembapan udara dapat dinyatakan dengan besaran kelembapan mutlak dan kelembapan nisbi. Kelembapan mutlak yaitu ukuran banyaknya uap air dalam gram di dalam 1 meter persegi udara lengas. Jadi campuran udara kening dan uap air, dan dinyatakan dengan gram meter kubik. Nah, untuk kelembapan nisbi yaitu perbandingan dalam persen antara tekanan uap air dengan tekanan uap air jenuh pada suhu yang sama. Alat mengukur kelembapan udara yang lain adalah higrometer ambient. Jadi dijelaskan tadi jenis-jenis kelembapan. Tadi ada yang namanya mutlak ini 1 meter kubik udara lengas. Tadi campuran udara kering dan uap air. Kemudian dibagi lagi, jadi tadi ada 2 kelembapan udara, kelembapan nisbi, kelembapan udara dan kelembapan nisbi. Nah, nisbi tadi dinyatakan dalam gram per meter kubik. Oke, baik, mungkin untuk penjelasan dari saya sampai sini aja.
Eh, Kurang lebih mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Tetap semangat menempuh pendidikan SMA khususnya di geografi. Salam kenal, salam sehat, salam hangat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.